Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kepada yang hormati Kotimul JPW Kota Semarang, Ustadz Haji Yono Ngadiono Farurosi, kepada yang hormati santriwan-santriwati Jamaah Pasar Waqiah Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bisa menikmati tayangan live streaming ngaji nang omah wae dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salam salawat tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Santriwan-santriwati JPW Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah, ngaji nang omah wae pada malam ini akan mengupas kitab fikih bab air. Semoga tayangan ini betul-betul bermanfaat bagi jamaah Pasar Waqiah Kota Semarang, karena pada waktu saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan inilah inisiatif dari Kotimul JPW Kota Semarang untuk menayangkan lewat live streaming untuk ngaji sebagai pengganti tatap muka secara langsung. Dan tayangan ini disiarkan lewat akun Facebook dari Pak D. Susanto, Nova Lukman Lufthansa, dan Aditya Bagus Pratama. Dan ngaji nang omah wae ini terselenggara atas kerjasama antara Kotimul JPW Kota Semarang, Ustadz Haji Yono Ngadiono Farurosi, dengan penggilingan bakso amanah, APK Online Shop, cabang-cabang ekonomi dari JPW seperti rental, percetakan, dan produk-produk kesehatan seperti madu dan bawang hitam. Dan juga ada lagi catering dan lain sebagainya. Semoga kita istiqomah ngaji meskipun hanya di rumah saja. Kami mohon kepada santriwan-santriwati betul-betul menikmati tayangan ini, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Kotimul JPW Kota Semarang, Ustadz Haji Yono Ngadiono Farurosi. Dan perlu diketahui, jamaah yang ingin bertanya atau mungkin silaturahmi, pendopo JPW Kota Semarang dibuka 24 jam. Bagi jamaah yang ingin konsultasi atau menanyakan sesuatu, silahkan datang ke pendopo, asal tidak dalam jumlah yang besar. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kotimul JPW Kota Semarang, Ustadz Haji Yono Ngadiono Farurosi, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin,
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah untuk ngaji zaman now, zaman neng omah wae. Semoga selalu istiqomah di dalam mengikuti ngajian kitab Safinah, kitab fikih. Terima kasih tak ketinggalan pula kepada Aminah Penggilingan Bakso, Atika Online Shop, Noval Online Shop, JPW Online Shop, dan semuanya yang telah membantu terselenggaranya pengajian neng omah wae. Santri jamaah Pasar Waqiah, semoga diberikan kesehatan, rezeki turah-turah, barokah, dan apa yang dicita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita membahas tentang bab air. Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun, al-qalilu ma dunal kullataini wa kasiru kullatani. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun sithik, wa kasirun lan akeh. Al-qalilu utawi banyu sithik iku ma barang dunal kullataini kang kurang rongkolah, wa kasiru lan banyu akeh iku kullatani rongkolah. Fa'at saro monggo utawi banyu akeh al-qalilu utawi banyu sithik iku layatanat jasu dadi najis apa qalil biwukuin najasati kelawan tumibane pira-pira najis fihi ing dalem qalil. Wa illam yataghayyar lan ora owah apa qalil, wal ma'u lan utawi banyu al-kasiru kan akeh iku layata najasu ora dadi najis apa kasir illa idza taghayyar angin nalikane dadi owah apa dok muhu rasane banyu aula nuhu utawa warnane banyu aurihuhu utawa ambune banyu. Pasal ini menerangkan tentang air. Kita selalu belajar ilmu fikih. Agar apa? Agar kita mengetahui ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan sempurna. Karena apa? Karena ilmu yang untuk beribadah kepada Allah, berkewajiban kita ibadah kepada Allah, mencarinya adalah hukumnya wajib. Oleh sebab itu, kita perlu belajar agar kita mengetahui tentang rukun dan sunnah, syarat dan selanjutnya untuk ibadah kita kepada Allah.
Pasal ini menerangkan tentang bab air. Bagaimana air itu? Air itu terbagi menjadi dua macam. Air yang digunakan untuk ibadah kita, untuk syarat sholat, yaitu untuk berwudu. Bagaimana air itu bisa digunakan? Apakah air itu boleh digunakan atau tidak boleh digunakan? Menurut kitab Safinah, air terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, al-ma'u qalilun wa kasirun. Yang pertama yaitu air yang sedikit. Air itu sedikit sekali. Dan yang kedua, air itu banyak. Apa yang dimaksud dengan air sedikit? Apa yang dimaksud dengan air banyak? Al-qalilu madunal kullataini wa kasiru kullatani fa'aksaro. Yang dinamakan air sedikit yaitu air yang belum mencapai 2 kula. Jadi air sidik. Jadi nek sekedhik mangke boten saged kagem bersuci. Nek sekedhik mangke boten saged kagem wudu. Nek boten saged kagem wudu, maka bagaimana kita nanti air itu dijadikan air yang banyak. Apa itu air banyak? Air yang banyak ialah air yang sudah mencapai 2 kula. Nek kira-kirane sakniki air 2 kula niku mencapai kurang lebih 245 liter atau mencapai kurang lebih 217 liter. Niku menurut Habib Zain bin Smith. Dalam ukuran wadah, kinten-kinten wadah niku ukurane nggih di antara swidak kali swidak 5 cm persegi atau lebihnya lebih baik. Makanya kalau kita mempunyai gak kendalem nggih ampun cilik-cilik nggih zaman sakniki paling gampang wudu niku ndamel kran. Dadi toyone mancur. Cek gampang sakniki niku. Lah nek air sedikit niku jika ketiban. Nek ketibanan najis, nek toyo sidik, maka air itu dihukumi najis. Nek toyone sidik ketiban najis, mangke ndadekke air niku najis. Beda dengan air yang banyak. Jika kejatuhan air tidak dihukumi najis. Contoh air laut niku air kuatah sangat. Jadi nek air laut niku boten najis. Nggih saged kanggo suci. Lah macam-macam air niku kathah. Jadi contoh ngeten. Kula panjenengan badhe bersuci. Air yang suci dan mensucikan. Niku nek kagem mangke awake dhewe niku nglakoni wudu. Lah apa itu air suci yang mensucikan? Air suci dan mensucikan. Jadi toyone niku suci dan saged mensucikan. Yoniku air sing sah dipakai untuk mensucikan, untuk membersihkan bahwasanya awake dhewe meh wudu, banyu kuwi suci tur nyucikake. Air itu suci tur mensucikan. Contoh kathah air sing suci tur mensucikan niku.
Contoh air sing tiba saking langit. Napa niku air hujan. Napa malih alhamdulillah wau sore udan deres. Mugi-mugi udan deres niku ndadekake berkah. Virus-virus yang ada segera sirna. Nanti kita ibadah kita di bulan Ramadan agar sempurna berbareng-bareng. Jadi toyo udan niku toyo suci dan mensucikan. Air yang jatuh dari langit, nah itu banyu udan. Selanjutnya yaitu air yang bersumber dari bumi. Napa niku air yang bersumber dari bumi? Air sumur. Sumur niku airnya suci mensucikan. Air yang bersumber dari bumi. Jadi air hujan, air sumur, air laut, air es, niku air yang suci, yang mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Watah air niku, air sumber. Jadi nek nyenengan wudu ten laut, mboten napa-napa. Toyone niku watah luwih sekorong olah turah-turah. Ngoten. Laut niku toyone kathah sanget saged kanggo obat. Jadi toyo niku contoh diantaranya air yang turun dari langit niku saged kanggo obat. Diterangke ten Al-Qur'an niku Allah menurunkan kepadamu hujan dan dari langit untuk mensucikan dengan air hujan itu. Jadi air hujan itu sing nurunake Gusti Allah. Jadi toyo udan niku saged kanggo bersuci, saged kanggo wudu. Jadi toyo udan niku mangke saged digunakaken. Jadi niku diarani air suci tur mensucikan. Lah air-air niku enten air perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan air atau sifat-sifatnya. Jadi air niku suci mensucikan. Contohnya pun berubah karena tempatnya. Jadi air tergenang atau air di batu belerang. Lah berubahnya karena lama tersimpan seperti air kolam. Berubah karena terjadi seperti disebabkan ikan. Jadi perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan air atau sifatnya yaitu suci mensucikan. Toyone kuatah tapi warnanya beda. Berubah karena tanah yang suci. Misal perubahan karena daun-daunan, karena jatuh dari pohon-pohonan. Jadi kadang-kadang sumur niku cedak wit-witan, banyune kadang-kadang maleh. Ngoten. Terus air niku enten suci mensucikan, enten air suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya pun asalnya suci, tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Jadi air niku telah berubah. Berubah salah satu sifatnya dikarenakan bercampur dengan suatu benda yang suci. Selain dari perubahan, contoh banyu niku asale suci, tapi boten saged kanggo mensucikan. Contohipun air kopi. Jenengan nek ngombe kopi niku aire suci, tapi niku boten saged kanggo wudu. Lho memang nggih contone pas niku. Jadi toyone niku suci, toyo teh. Toyone suci, tapi boten saged kanggo mensucikan.
Dan air di samping air suci mensucikan, air suci tetapi tidak mensucikan. Enten malih air yang terkena najis. Jadi toyo niku kena najis, kena kotoran. Hukumnya nggih asale suci tetapi kemudian menjadi najis. Nah, salah satu termasuk air niki, air yang sudah berubah salah satu sifat. Jadi air niku terkena najis, makanya air niku jadi najis. Air niku tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak. Sebab apa? Wis kena najis, maka sebab hukumnya juga najis. Air yang terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya, baunya, warnanya. Air ini kalau sedikit berarti kurang 2 kula, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi hukum ini sami najis. Nek toyo ini kukathah, jadi toyo bak-bake gede, ukuran 5 meter, nopo 10 meter, kados kolam renang. Ngoten niku airnya suci dan mensucikan. Jadi toyo kathah niku penak. Toyo sumber, toyo laut niku sinaosa enten kotoran-kotoran niku tetep saged kanggo bersuci. Lah enten malih air sing makruh. Air ini sah dan boleh untuk bersuci, akan tetapi air niku makruh. Napa niku air sing makruh? Air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Jadi toyo niku terjemur oleh matahari dalam wadah, dalam bejana. Selain bejana, air makruh dipakai untuk badan. Tapi boten makruh kanggo pakaian. Jadi pripun carane? Saiki toyo niku wadah turah-turah, boten enten air sumur, enten air pam, enten air niki tadi. Masalah toyo niku sakniki kuatah. Pripun carane awake dhewe niku ngerti paling enggak toyo-toyone sing kanggo bersuci. Kok air suci jebula ora iso kanggo bersuci. Mergone napa? Awake dhewe niku setiap hari awake dhewe niku kagungan kewajiban sholat 5 waktu dan syarat sholat diantaranya suci dari hadas dan besar, diantaranya awake dhewe kudu wudu. Maka oleh sebab itu kita pergunakan air dengan sebaik mungkin dengan kita melaksanakan wudu agar ibadah kita kepada Allah nanti benar-benar sempurna. Ibadah kita kepada Allah betul-betul dijalankan dengan menurut syariat-syariat. Pripun carane awake dhewe niku saged ngerti rukune wudu. Kira-kira nek awake dhewe wudune salah tur ora gelem belajar, lah terus pripun? Kan ngoten. Awake dhewe salat dene ora gelem belajar terus pripun? Lah padahal belajar niku hukume wajib, sesuatu untuk kewajiban kita kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka mempelajarinya itu hukumnya wajib. Kita belum tahu, ya kita belajar. Bagaimana kita belajar? Syaratnya diantaranya ada petunjuk guru. Sebenarnya belajar, ojo bosen-bosen
ojo isin-isin, apa malih mun sepuh, mboten napa-napa. Nggih belajar, semangat belajar nggih alon-alon, latihan rutin. Karena apa? Karena agama itu mudah. Maka jangan kita remehkan urusan ibadah kita kepada Allah. Nanti akan besar manfaatnya kita ibadah kepada Allah. Kita sebagai makhluk punya kewajiban menyembah Sang Khalik. Kita makhluk minta pertolongan kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah. Sholat kita bagaimana selalu diperbaiki agar ibadah kita kepada Allah nanti sempurna, nanti benar. Masalah diterima niku makin urusan Gusti Allah. Tapi yang penting syariatnya dijalankan, doa, ikhtiar, doa terus, ikhtiar terus. Bahwasanya nanti kita mempunyai ketenangan jiwa. Nek buat tenang, buatan gampang tiba, buatan gampang goncang. Dadekke nerimo nikmat, awake sehat, buatan jaga kebersihan. Mergone napa wong Islam niku seneng resik. Jangan lupa cuci tangan. Kalau di jamaah Basar Waqiah tidak cuma cuci tangan. Bagaimana kita melatih untuk bersih, untuk suci dengan wudu. Piripun carane awake dhewe niku diklinake. Wudune ora ping 5. Diklinake pripun carane awake dhewe. Latihan kebersihan. Cuci tangan ditambahi wudu. Ngoten. Cek kathah manfaate nanti akan menjadikan wajah-wajah bersinar. Mergone napa? Wudu niku ndadekake wajah bersinar. Semoga kita semua bisa latihan setiap hari wudunya tidak 5 kali. Kalau niku enten amalan ndawangke wudu. Tapi memang abot ndawangke wudu. Saking guru kula niku kula nate diomongi kan ndawangke wudu. Tapi berat bagaimana kita latihan berusaha wajah kita biar bersih, biar cemerlang. Ngoten nggih latihan. Pripun carane boten bosen-bosen urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngaji fikih niki bermanfaat walaupun sedikit. Kitab Safinatus saja, semoga semuanya bangsa Indonesia dijauhkan dari virus-virus yang ada. Bangsa Indonesia yang sedang sakit diberikan kesehatan, diberikan rezeki turah-turah barokah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui dunia sementara, akhirat selamanya. Cukup sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan-santriwati Jamaah Basar Waqiah Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah. Demikian tadi kajian kitab fikih bab air yang telah disampaikan oleh Qodimul JPW Semarang, Ustadz Ejiono Ngadiono Parurosi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua sebagai pengobat rindu karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung.
Kami selaku penyelenggara mohon masukan, saran dan kritik untuk penayangan berikutnya supaya acara ini lebih menarik bagi jamaah. Dan kami mohon maaf mungkin dalam penayangan ada kekurangan, kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk santriwan-santriwati yang ingin bertanya langsung atau mungkin konsultasi dengan Kotimul JPW Semarang, dipersilakan pendopo JPW buka 24 jam asal tidak berbarengan, karena sementara pendopo tidak menerima dalam bentuk rombongan. Demikian mungkin informasi yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.